Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain: yang pertama, senter sebagai representasi matahari, globe sebagai model bumi, kertas catatan, dan ballpoint untuk mencatat hasil pengamatan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah pertama yaitu kita siapkan semua alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Langkah kedua, globe kami letakkan di permukaan yang datar agar mudah diputar dengan stabil. Langkah ketiga, ruangan diredupkan agar cahaya senter lebih terlihat. Kami menyalakan senter sebagai matahari dan mengarahkannya ke permukaan globe dari jarak tertentu. Langkah keempat, pada globe kami menandai area yang pertama kali menerima cahaya langsung. Langkah kelima, cahaya senter dibiarkan tetap berada di posisi semula, artinya hanya globe lah yang akan digerakkan. Langkah keenam, globe kemudian kami putar perlahan dari barat ke timur sesuai dengan arah rotasi bumi yang sesungguhnya. Langkah ketujuh yaitu kami mengamati perubahan pada titik yang sudah ditandai, yaitu saat titik mulai keluar dari area terang, saat memasuki area gelap, dan saat kembali lagi ke area terang. Ini menggambarkan siklus siang dan malam. Langkah ke-8, globe terus diputar hingga kembali ke posisi awal untuk menunjukkan satu kali rotasi penuh. Langkah yang terakhir yaitu setiap perubahan terang sampai gelap dicatat dan akan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara rotasi bumi dan terjadinya siang dan malam. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka posisi putaran awal titik menghadap cahaya dan menjadi terang, maka wilayah berada pada fase siang. Untuk tengah putaran, titik bergeser dari cahaya, maka mulai gelap, wilayah memasuki pergantian siang ke malam. Untuk setengah putaran, titik membelakangi cahaya, maka menjadi gelap penuh, wilayah mengalami malam. Untuk akhir putaran, titik kembali menghadap cahaya, terang. Satu siklus siang sampai malam selesai satu rotasi. Langkah pertama yaitu kita siapkan semua alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Langkah kedua, globe diletakkan pada meja atau lantai dengan posisi matahari berada di tengah. Langkah yang ketiga, bumi kita gerakan mengelilingi matahari mengikuti jalur orbit yang ditunjukkan oleh modul globe. Pergerakan ini menggambarkan revolusi. Langkah keempat, hentikan pada 4 posisi orbit. Yang pertama, posisi ketika belahan bumi utara condong ke matahari. Yang kedua, posisi ketika matahari tepat berada di atas ekuator. Yang ketiga, posisi ketika belahan bumi selatan condong ke matahari. Yang keempat, posisi equinox berikutnya. Pada setiap posisi, kita amati perubahan arah kemiringan bumi dan daerah yang lebih banyak menerima cahaya. Langkah yang terakhir, hasil pengamatan dicatat dan akan dianalisis untuk menjelaskan mengapa musim bisa berubah, serta bagaimana lama siang dan malam berbeda di berbagai wilayah. Data hasil pengamatan. Yang pertama, posisi orbit yaitu posisi A, arah kemiringan sumbu posisi A, intensitas penyinaran yang tampak, kutub utara condong ke matahari, durasi siang dan malam, belahan utara menerima cahaya lebih besar. Untuk fenomena representatif, siang lebih panjang di utara. Selanjutnya posisi B,
posisi B tidak condong ke utara atau selatan. Penyinaran relatif merata, siang dan malam hampir sama panjang. Posisi C, kutub selatan condong ke matahari. Belahan selatan menerima cahaya lebih besar, maka siang lebih panjang di selatan. Untuk posisi D, netral kembali, tidak condong. Penyinaran kembali merata, dan siang dan malam kembali seimbang. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, perbedaan pencahayaan yang tampak pada permukaan globe menunjukkan bahwa rotasi bumi menyebabkan distribusi cahaya matahari tidak merata pada setiap waktu. Wilayah yang menghadap ke arah cahaya mengalami kondisi terang, sedangkan wilayah yang tidak menghadap cahaya berada dalam kondisi gelap. Yang kedua, perubahan area terang dan gelap yang terjadi secara bergantian selama perputaran menunjukkan mekanisme dasar terjadinya siang dan malam. Suatu titik mengalami siang ketika mengarah pada sumber cahaya dan mengalami malam ketika bergerak menjauh darinya. Yang terakhir, satu siklus perubahan pencahayaan yang mengembalikan titik pengamatan pada kondisi terang semula menunjukkan representasi satu kali rotasi penuh. Siklus ini mencerminkan konsep astronomis bahwa bumi membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu kali rotasi, sehingga fenomena siang dan malam dapat berlangsung secara teratur setiap hari. Kesimpulannya adalah, yang pertama, perbedaan intensitas cahaya matahari pada setiap posisi orbit menunjukkan bahwa revolusi bumi menyebabkan variasi penyinaran tahunan. Wilayah yang condong ke arah matahari menerima cahaya lebih besar, sedangkan wilayah yang menjauhi matahari menerima cahaya lebih sedikit. Yang kedua, variasi panjang siang dan malam terlihat melalui perubahan area terang dan gelap pada permukaan bumi sepanjang orbit. Ketika suatu belahan mengarah lebih dekat ke matahari, durasi siangnya bertambah panjang. Ketika menjauh, durasi malamnya menjadi lebih panjang. Yang terakhir, hubungan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu menghasilkan pola musim tahunan. Belahan bumi yang condong ke arah matahari mengalami musim panas, sedangkan belahan yang menjauhi matahari mengalami musim dingin. Pergeseran posisi orbit dari satu titik ke titik lainnya menunjukkan perubahan intensitas penyinaran yang menjadi dasar terbentuknya musim.